Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari semua yang saya hormati, kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bapak tidak memberikan banyak materi karena Bapak baru saja pulang dari perjalanan dinas, jadi kondisi kurang fit. Pada pembicaraan kali ini nanti akan Bapak lengkapi dengan video-video yang juga berkaitan dengan topik pembicaraan kita. Pembicaraan kita yaitu berkaitan dengan teknik pengolahan data. Berbicara tentang teknik pengolahan data, itu merupakan suatu aktivitas di mana data sudah terkumpul, kemudian sebelum kita menarik suatu kesimpulan, maka kita harus mengolah data. Secara umum, data yang dikumpulkan dari instrumen penelitian terbagi ke dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk data kualitatif dan bisa juga dalam bentuk data kuantitatif. Kedua bentuk data tersebut, pengolahan datanya tentu tidak sama. Data-data yang bersifat kualitatif harus diolah dengan secara kualitatif juga. Sementara data-data yang berparadigma kuantitatif, maka akan dianalisa, diolah secara kuantitatif juga. Kalau untuk data secara kualitatif, itu pengolahannya disajikan dalam bentuk kalimat demi kalimat, dalam bentuk paragraf demi paragraf. Secara umum atau banyak peneliti pemula di dalam mengolah data menggunakan pendapatnya Miles dan Huberman. Di mana Miles dan Huberman mengedepankan pandangannya untuk mengolah data kualitatif itu diperlukan pertama reduksi data, kemudian display data, dan verifikasi data. Reduksi data artinya si peneliti mengambil bahagian-bahagian terpenting dari hasil sebuah wawancara. Bisa jadi terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti kepada informan, jawaban dari informan ini panjang sekali gitu ya. Satu pertanyaan sederhana tetapi jawabannya cukup panjang. Kemudian dari jawaban yang panjang itu diambil yang intinya saja. Sementara bagian-bagian yang lain dibuang. Itu namanya mereduksi. Mengambil inti-inti sari. Nah, kemudian yang kedua, display menyajikan data. Penyajian data itu dalam bentuk paragraf demi paragraf. Yang perlu diingat bahwa paragraf demi paragraf tersebut berkesinambungan menyajikan data yang diperoleh, ya, kemudian tidak menggunakan kalimat yang sama dalam artian bahasanya itu jangan mengulang-ulang kata-kata yang sama. Sehingga nanti terkesan monoton. Jadi bahasanya itu harus tidak monoton dalam menyajikan data. Ya, caranya kita baca temuan, kemudian lengkapi dengan bukti-bukti. Nah, jadi ini penyajian data yang dalam bentuk datanya berparadigma kualitatif yang dikumpulkan data dari observasi. Kemudian dari wawancara. Kemudian ketika teknik pengumpulan datanya itu bisa jadi ada wawancara dan ada juga observasi, maka penyajian data hasil observasi dan wawancara itu jangan terpisah, tapi dia satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, berdasarkan observasi, penulis menemukan bla 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 bla. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara. Nah, jadi jangan nanti hasil observasi saja disajikan. Hasil wawancara saja, bukan seperti itu. Tetapi dia harus dikolaborasikan satu kesatuan.
di dalam menyajikan sebuah item ataupun temuan penelitian itu. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi data. Itu menurut pandangannya Miles dan Newman. Kemudian, untuk data-data yang bersifat kuantitatif, ini pengolahan datanya melibatkan statistik. Baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Kalau untuk statistik deskriptif, penelitiannya itu katakanlah penelitian survei, ya, penelitian sederhana, survei sebagai contoh, itu cukup menggunakan statistik deskriptif, yaitu menentukan mean, rata-rata, median, modus, standar deviasi, varian, gitu. Nah, ataupun penyajian frekuensi. Tetapi kalau statistik untuk analisis penelitiannya korelasional, penelitian eksperimen, maka dia akan menggunakan statistik lanjut, di mana dia tidak hanya menggunakan statistik sederhana seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan varian, tetapi juga melibatkan uji-uji tertentu, seperti uji korelasional untuk penelitian korelasi, ataupun uji T, uji Z, untuk melihat beda dalam penelitian eksperimen. Jadi ini sangat disesuaikan dengan bentuk data. Kesimpulannya, bahwa dalam mengolah data statistik, dalam mengolah data hasil penelitian, pertama sangat tergantung kepada jenis data, yang kedua sangat tergantung kepada bentuk penelitiannya. Silakan nanti saudara-saudari mencari referensi tambahan di YouTube, ya, ataupun di artikel-artikel yang lain untuk memperkaya pemahamannya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.